VIP. Amankan barikade VIP. Bapak semuanya mohon berdiri, duduk di depan lagi. Sudah, kami mohon ibu bapak semua. Anies Rashid Baswedan. Tadi telah disampaikan oleh Sekjen Bapak Busairi Lubis bahwa forum kabar bangun ini adalah hasil diskusi saya dengan Ketua Umum Suharto Mono Arfa sebelum dikudeta untuk menampung mempersatukan kader-kader ketiga, baik kader-kader ketiga yang ada di forum di Muktamar Jakarta maupun ada kader ketiga di Muktamar Pondok untuk disatukan. Tapi dalam perjalanannya ternyata Suharto Mono Arfa dilengsarkan lebih cepat daripada apa yang kita perkirakan. Oleh karena itu, forum kabar bangun ini didirikan dalam rangka untuk menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan dari jebakan parlemen threshold 4%. Kenapa? Bagi kami, Bapak Anies Rashid Baswedan, bagi kami kader-kader ketiga ini adalah kami sangat mencintai ketiga ini. Karena ketiga ini adalah warisan ulama 32 tahun berkecimpung dalam politik orde baru kekerasan. Oleh karena itu kami tidak ikhlas apabila ketiga hari ini hilang dari tatanan sistem politik nasional Indonesia. Oleh karena itu, forum kabar membangun ini kami dirikan adalah bersifat fardu ain untuk menyelamatkan Partai Persatuan Pembangunan di dalam Pileg 2024. Tidak hanya ketiga saya selamat, seluruh kader ketiga, seluruh simpatisan ketiga dimanapun berada, bahwa menyelamatkan ketiga adalah fardu ain, juga menjadikan Anies Rashid Baswedan adalah fardu ain juga. Selanjutnya kita memilih Yogyakarta. Mengapa forum kabar membangun memilih Yogyakarta sebagai tempat deklarasi capres Anies Rashid Baswedan? Pertama, Yogyakarta adalah 2 kali menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, Yogyakarta adalah penentu eksistensi negara Republik Indonesia yang diproklamasikan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu serangan umum 1 Maret. Seandainya tidak ada serangan umum 1 Maret 1949,
maka NKRI akan dicoret dari PBB pada saat itu. Oleh karena itu, hari ini Forum Kabah Membangun bersama seluruh masyarakat Yogyakarta akan mengantarkan Anies Baswedan untuk masuk pada Istana Presiden Republik Indonesia. Kita bangun kembali NKRI dari Yogyakarta, kita bangun kembali Nusantara. Apa itu Nusantara? Nasionalis, ulama, santri, dan rakyat kita bangun kembali melalui Anies Baswedan. Kalau Bung Karno dikenal sebagai penyambung lidah rakyat. Kalau Presiden Soeharto dikenal sebagai trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah sangat dibutuhkan menurut pandangan kami. Apa itu trilogi pembangunan? Pertama adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan, pembangunan, dan hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial masyarakat seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah jaminan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis. Sementara Habibie dikenal sebagai peletak teknologi dirgantara nasional dan teknologi strategis nasional. Gus Dur dikenal dengan pluralisme atau plural, dan Ibu Megawati dikenal dengan jiwa yang penuh dengan kemandirian bangsa. Ibu Megawati membangun bangsa. Yang ketiga adalah SBY, Susilo Bambang Yudhoyono terkenal presiden yang membangun demokrasi dan kebebasan. Sedangkan kita tahu Susilo Bambang Yudhoyono adalah peletak demokrasi dan kebebasan. Kita kembali betul. Dan yang terakhir adalah Bapak Jokowi yang infrastruktur. Apa yang saya katakan adalah pikirannya mata-mata pimpinan saudara adalah harus Anies Baswedan harus menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia. Saya ulangi, Anies harus menjadi jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memenuhi hajat hidup oleh banyak bangsa Indonesia. Ada 3 hal. Pertama, Anies berhasil membangun akal sehat di DKI. Yang kedua, Anies berhasil membangun prioritas DKI. Dibully sahabat, dimaki-maki sahabat, difitnah sahabat. Yang ketiga, Anies di DKI berhasil membangun hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, Kepala Calon Presiden kita Anies Baswedan, saya sebagai Ketua FKM mewakili seluruh konstituen P3 yang sepakat dengan FKM, simpatisan, para mantan anggota DPR, DPRD, mantan pengurus pusat, serta para simpatisan Anies Baswedan untuk memenangkan Anies Baswedan menjadi presiden terpilih pada Pilpres 2024. Tapi saudara Anies, kami juga menunjukkan agar P3 juga dipilih supaya lolos dari parlemen threshold pada tahun 2024. Oleh Presiden Anies Baswedan menciptakan pengusaha bangsa Indonesia asli dan pengusaha daerah. Yang terakhir, bahwa tidak ada bangsa yang kuat apabila pengusaha bangsa aslinya tidak kuat. Oleh karena itu, saudara Anies kalau terpilih menjadi Presiden Indonesia harus membangun pengusaha lokal
pengusaha daerah dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada mereka. Nah, selama ini Pancasila, umat Islam dituduh anti Pancasila. Selama ini umat Islam selalu dipojokkan dengan Pancasila. Bagi umat Islam, bagi FKM, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah final dan diterima menjadikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami minta agar Pancasila, sila Pancasila, jangan lagi diterjemahkan sesuai kepentingan oligarki. Jangan lagi diterjemahkan untuk kepentingan orang negara asing. Tapi jadikan sila-sila Pancasila dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup bangsa Indonesia. Pancasila, sila-sila Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 pasal harus dibaca dengan sesuai dengan kaidah-kaidah umat Islam, yaitu Bismillahirrahmanirrahim harus baca begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami para pendiri organisasi kemasyarakatan Islam Forum Ka'bah Membangun atau FKM yang baru saja dideklarasikan pada hari ini, Rabu 16 November 2022, merupakan kader-kader dari Partai Persatuan Pembangunan yang mayoritas tidak duduk di dalam kepengurusan partai. Dengan ini menyatakan, satu, bahwa wawasan kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berideologi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konsensus bangsa Indonesia dilaksanakan demi tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Presiden Republik Indonesia insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. 4. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mendukung Haji Anies Rashid Baswedan, Sarjana Ekonomi MTP PSD, untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024. 5. Menginstruksikan kepada para pengurus dan simpatisan Forum Ka'bah Membangun atau FKM untuk mensosialisasikan surat pernyataan dukungan ini dengan seluas-luasnya ke seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kami bertekad bulat, kami ulangi, 6. Kami bertekad bulat untuk memenangkan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PSD di dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Demikian pernyataan dukungan ini kami tanda tangani dengan sesungguhnya tanpa paksaan dari siapapun juga,
Semoga Allah Subhanahu Presiden kita. Kepada Direktur Sri Halim, anak pendiri PUSI Partai Persatuan Pembangunan, dan saat ini juga duduk sebagai salah satu ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Tunggu semuanya. Bapak Anies Rashid Baswedan, Presiden kita 2024. Siapa presiden kita? Presiden kita siapa? Siapa presiden kita? Insya Allah, amin. Saya ketemu juga guru saya, mana Pak Jono tadi, namanya Pak Jono, ini guru SMP. Ya, saya dari kecil di sini, TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah juga di Jogja. Dan benar seperti disampaikan tadi, Pak Habib, Jogja ini adalah kota perjuangan. Ketika Republik menghadapi ancaman, ketika Republik memiliki masa depan yang waktu itu mengkhawatirkan, diputuskan untuk berpindah ke Jogja untuk mendapatkan perlindungan. Dan di kota ini perjuangan itu kemudian diteruskan. Terjadilah peristiwa-peristiwa bersejarah di kota ini. Kota ini adalah kota yang amat subur untuk tumbuhnya semangat perjuangan dan kepahlawanan. Kita masih ingat keteladanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memberikan tahtanya untuk rakyat, yang memberikan tahtanya untuk republik, yang menggunakan seluruh kekuasaan yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada republik muda. Dan itu diikuti oleh seluruh rakyatnya. Seluruh rakyatnya turun tangan, gotong royong, iuran harta, iuran pikiran, iuran tenaga, bahkan sebagian iuran nyawa. Untuk apa? Untuk republik ini bisa bertahan merdeka. Dan semua itu dilakukan tanpa bertanya, saya nanti dapat apa? Saya nanti dapat balasan apa? Tidak, semuanya dikerjakan dengan semangat bahwa yang disebut sebagai kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kesejahteraan dan keadilan. 77 tahun kemudian kita menengok kembali, alhamdulillah sebagian dari kita sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Sebagian sudah mendapatkan dijanjikan kemerdekaan. Terlindungi sudah, tercerdaskan sudah, tersejahterakan sudah, bahkan sebagian sudah bisa menjadi bagian dari dunia. Tapi di sisi lain kita masih menyaksikan banyak sekali yang belum mendapatkan itu semua. Betul? Karena itu tugas kita sekarang ke depan bukan sekedar menengok ke belakang mencari apa yang salah, tapi mari kita menengok ke depan untuk bisa memperbaiki apa yang kita miliki di Indonesia. Bukan sekedar menengok ke belakang dan saling menyalahkan, bukan. Justru kita mau menengok ke depan. Kita ingin mengatakan bahwa kita berjuang dan di ruangan ini berkumpul bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kalimat itu saja, hadirkan keadilan. Dan itu artinya kita berbicara tentang membereskan ketimpangan. Kita ingin yang merasakan kemerdekaan bukan hanya sebagian, tapi semuanya. Dan kalau kita ingat di kota ini, kalau kita datang ke Semaki, Semaki itu sana ada Taman Makam Pahlawan Kusumanegara. Di sana berjejer salah satu taman makam pahlawan yang paling banyak. Itu di mana? Ya di kota ini. Karena di tempat inilah pertempuran-pertempuran itu terjadi. Datang ke kawasan Kota Baru. Di Kota Baru sana nanti akan bertemu dengan nama-nama jalan
Yang nama-nama jalan itu dulunya bukan nama orang. Dulu di situ adalah nama gunung, nama sungai. Ada jalan Ungaran, jalan Semeru, disebut semuanya situ. Berubah nama-namanya menjadi nama-nama orang. Siapa itu? Mereka adalah anak-anak belasan umurnya yang mereka hibahkan nyawanya dalam pertempuran Kota Baru pada masa itu. Dan mereka dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di sebuah makam. Makam itu diberi nama makam Syuhada, yang kemudian di atas makam itu dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Syuhada. Kota ini adalah bukti otentik bahwa yang berjuang adalah orang-orang kebanyakan, orang-orang biasa yang mereka ingin Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera berkeadilan. Bapak Ibu sekalian, saya masih kecil masih ngalami ngobrol dengan Ibu Noto. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian kalau dengar nama Ibu Noto itu siapa ya? Kalau dengar nama anaknya mungkin tahu, Faridan M. Noto. Betul? Tahu namanya Faridan. Faridan itu anaknya, ibunya sampai dengan saya masih SMP masih suka waktu itu. Masih sering cerita dan cerita apa anak-anaknya berjuang. Sebutlah nama satu-satu. Suwardi di situ. Bapak Ibu hafal semua jalan Kota Baru. Itu adalah penanda. Kebetulan saya sekolahnya di SMP 5. Jadi hafal betul itu kawasan Kota Baru tempat saya sekolah dulu. Dan di sana berjajar nama pahlawan. Saya masa itu setiap kali jalan saya menyaksikan ini ya orang-orang yang hibahkan nyawanya. Dan setiap kali kembali ke Jogja, bukan sekedar kembali ke kota masa kecil, tapi kembali menyaksikan deretan kisah perjuangan orang-orang biasa yang ingin Republik ini menjadi luar biasa. Itulah Jogja. Dan dari sini kemudian bermunculan begitu banyak pribadi-pribadi pejuang. Yang tadi Bang Habil itu kuliahnya di Jogja, asalnya Sulawesi Selatan, itu di Jogja. Dan kota Jogja ini menjadi kota berkumpulnya anak-anak generasi pertama yang merasakan pendidikan tinggi. Dari seluruh Indonesia dikirim kemana? Ke kota Jogja. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Nusa Tenggara. Mereka berbondong-bondong dikirim di sini untuk bisa mendapatkan pendidikan. Mereka lah kemudian menjadi generasi pertama yang merasakan tercerdaskan dan tersejahterakan. Di mana? Jogja. Jogja ini eskalator. Eskalator itu apa? Eskalator itu tangga berjalan. Bila kita naik tangga itu, maka akan terbawa ke atas. Bila melangkah lebih cepat lagi, tanpa melangkah tetap terbawa ke atas. Karena itu sekalian, sore hari ini kita berkumpul sama-sama ingin mengirimkan pesan itu. Saya ingin garis bawahi, ini bukan tentang Anies, ini tentang masa depan Indonesia. Ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang satu generasi. Ini bukan tentang kita membahas situasi masa kini, ini adalah tentang masa depan. Apa yang kita perjuangkan adalah Indonesia yang lebih baik. Yang belum tentu apa yang kita kerjakan hari ini akan kita rasakan langsung dampaknya sekarang. Tapi kita tahu persis bahwa insya Allah masa depan dan generasi anak-anak kita serta anak-anak kita akan merasakan manfaat dari perjuangan ini semua. Shallu ala Nabi. Ini bicara tentang membangun. Saya ketemu juga guru saya, mana Pak Jono tadi. Namanya Pak Jono. Ini guru SMP. Ya, saya dari kecil di sini, TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah juga di Jogja. Dan benar seperti disampaikan tadi sama Pak Habib, Jogja ini adalah kota perjuangan. Ketika Republik menghadapi ancaman, ketika Republik memiliki masa depan yang waktu itu mengkhawatirkan, diputuskan untuk berpindah ke Jogja untuk mendapatkan perlindungan. Dan di kota ini perjuangan itu kemudian diteruskan. Terjadilah peristiwa-peristiwa bersejarah di kota ini. Kota ini adalah kota yang amat subur untuk tumbuhnya semangat perjuangan dan kepahlawanan. Kita masih ingat keteladanan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX
yang memberikan tahtanya untuk rakyat, yang memberikan tahtanya untuk republik, yang menggunakan seluruh kekuasaan yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada republik muda. Dan itu diikuti oleh seluruh rakyatnya. Seluruh rakyatnya turun tangan, gotong royong, iuran harta, iuran pikiran, iuran tenaga, bahkan sebagian iuran nyawa. Untuk apa? Untuk republik ini bisa bertahan merdeka. Dan semua itu dilakukan tanpa bertanya, saya nanti dapat apa? Saya nanti dapat balasan apa? Tidak, semuanya dikerjakan dengan semangat bahwa yang disebut sebagai kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kesejahteraan dan keadilan. 77 tahun kemudian kita menengok kembali, alhamdulillah sebagian dari kita sudah mendapatkan yang dijanjikan oleh kemerdekaan. Sebagian sudah mendapatkan dijanjikan kemerdekaan. Terlindungi sudah, tercerdaskan sudah, tersejahterakan sudah, bahkan sebagian sudah bisa menjadi bagian dari dunia. Tapi di sisi lain kita masih menyaksikan banyak sekali yang belum mendapatkan itu semua. Betul? Karena itu tugas kita sekarang ke depan bukan sekedar menengok ke belakang mencari apa yang salah, tapi mari kita menengok ke depan untuk bisa memperbaiki apa yang kita miliki di Indonesia. Bukan sekedar menengok ke belakang dan saling menyalahkan, bukan. Justru kita mau menengok ke depan. Kita ingin mengatakan bahwa kita berjuang dan di ruangan ini berkumpul bersama untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu kalimat itu saja, hadirkan keadilan. Dan itu artinya kita berbicara tentang membereskan ketimpangan. Kita ingin yang merasakan kemerdekaan bukan hanya sebagian, tapi semuanya. Dan kalau kita ingat di kota ini, kalau kita datang ke Semaki, Semaki itu sana ada Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara. Di sana berjejer salah satu taman makam pahlawan yang paling banyak. Itu di mana? Ya di kota ini. Karena di tempat inilah pertempuran-pertempuran itu terjadi. Datang ke kawasan Kota Baru. Di Kota Baru sana nanti akan bertemu dengan nama-nama jalan. Yang nama-nama jalan itu dulunya bukan nama orang. Dulu di situ adalah nama gunung, nama sungai. Ada Jalan Ungaran, Jalan Semeru, disebut semuanya sih. Berubah nama-namanya menjadi nama-nama orang. Siapa itu? Mereka adalah anak-anak belasan umurnya yang mereka hibahkan nyawanya dalam pertempuran Kota Baru pada masa itu. Dan mereka dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di sebuah makam. Makam itu diberi nama makam syuhada, yang kemudian di atas makam itu dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Syuhada. Kota ini adalah bukti otentik bahwa yang berjuang adalah orang-orang kebanyakan, orang-orang biasa yang mereka ingin Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera berkeadilan. Bapak Ibu sekalian, saya masih kecil masih ngalami ngobrol dengan Ibu Noto. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian kalau dengar nama Ibu Noto itu siapa ya? Kalau dengar nama anaknya mungkin tahu, Faridan M. Noto. Betul? Tahu namanya Faridan. Faridan itu anaknya, ibunya sampai dengan saya masih SMP masih suka waktu itu. Masih sering cerita dan cerita apa anak-anaknya berjuang. Sebutlah nama satu-satu. Suwardi di situ. Bapak Ibu hafal semua jalan Kota Baru. Itu adalah penanda. Kebetulan saya sekolahnya di SMP 5. Jadi hafal betul itu kawasan Kota Baru tempat saya sekolah dulu. Dan di sana berjajar nama pahlawan. Saya masa itu setiap kali jalan saya menyaksikan ini ya orang-orang yang hibahkan nyawanya ya. Jadi setiap kali kembali ke Jogja bukan sekedar kembali ke kota masa kecil, tapi kembali menyaksikan deretan kisah perjuangan orang-orang biasa yang ingin republik ini menjadi luar biasa. Itulah Jogja. Dan dari sini kemudian bermunculan begitu banyak pribadi-pribadi pejuang. Yang tadi Bang Habil itu kuliahnya di Jogja, asalnya Sulawesi Selatan, tapi di Jogja.
Dan kota Jogja ini menjadi kota berkumpulnya anak-anak generasi pertama yang merasakan pendidikan tinggi. Dari seluruh Indonesia dikirim kemana? Ke kota Jogja. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Nusa Tenggara, mereka berbondong-bondong dikirim ke sini untuk bisa mendapatkan pendidikan. Mereka lah kemudian menjadi generasi pertama yang merasakan tercerdaskan dan tersejahterakan. Di mana? Jogja. Jogja ini eskalator. Eskalator itu apa? Eskalator itu tangga berjalan. Bila kita naik tangga itu, maka akan terbawa ke atas. Bila melangkah lebih cepat lagi, tanpa melangkah tetap terbawa ke atas. Karena itu sekalian, sore hari ini kita berkumpul sama-sama ingin mengirimkan pesan itu. Saya ingin garis bawahi, ini bukan tentang Anies, ini tentang masa depan Indonesia. Ini bukan tentang satu orang, ini adalah tentang satu generasi. Ini bukan tentang kita membahas situasi masa kini, ini adalah tentang masa depan. Apa yang kita perjuangkan adalah Indonesia yang lebih baik. Yang belum tentu apa yang kita kerjakan hari ini akan kita rasakan langsung dampaknya sekarang. Tapi kita tahu persis bahwa insya Allah masa depan dan generasi anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita akan merasakan manfaat dari perjuangan ini semua. Shallu ala Nabi. Kita melihat dinamika perkembangan politik saat ini sangat dinamis, sangat positif bagi kehidupan bangsa dan negara saat nanti. Kenapa? Sebab sekarang ini orang berbicara tentang persoalan kebangsaan dan keadilan. Dalam pemahaman kita, selama 73 tahun Indonesia itu merdeka, persoalan kebijakan negara tentang ekonomi, sosial, politik sangat tinggi. Dan ini dirasakan oleh rakyat kecil, terutama mereka yang hidup dalam kehidupan di UKM, melihat apa kebijakan negara ini tidak lagi berpihak kepada orang-orang kecil, tapi justru berpihak kepada orang-orang yang punya klasifikasi sebagai konglomerat. Sikap yang tidak adil ini dirasakan oleh rakyat kecil yang kemudian butuh perkembangan negara ini semakin bagus, semakin baik, yang terutama adalah bagaimana cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa, bagaimana tujuan negara adalah yang pertama melindungi segenap rakyat dan bangsa serta tumpah air, yang kedua mensejahterakan rakyat, dan ketiga mencerdaskan rakyat ke depan menjadi satu pilihan yang wajib ditunaikan oleh bangsa dan negara ini. Nah, atas dasar itu kecerdasan masyarakat sekarang ini sudah semakin bagus, yang tentunya diharapkan akan melahirkan sosok pemimpin yang betul-betul punya kompetensi. Inilah sosok yang diharapkan oleh rakyat ke depan, yang saat ini orientasinya adalah kepada Mas Anies Baswedan. Bagaimana cara memproses ini ya antara pimpinan-pimpinan di dan mungkin pada para pemuda yang
di grassroots ini ada senyawa, ada pembicaraan persetujuan terhadap kandidat ini kurang seperti apa? Sesungguhnya kalau kita melihat dasar dan tujuan berdirinya Partai P3 tahun 73 yang dulu, yang pertama adalah P3 itu sebagai pembawa aspirasi umat Islam yang mayoritas, tentunya rakyat kecil. Yang kedua, P3 adalah sebagai partai yang berkewajiban untuk menjadi benteng moral dan negara agar kebijakan negara ini tidak mungkin dari agama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga adalah P3 berkewajiban Sebelum munculnya Anies itu memang ada rasa, ada koreksi atau problem itu dengan kebijakan perubahan sikap itu terjadi ketika setelah reformasi dan perusahaan negara ketika Pilpres 2014 yang lalu termasuk Iya. Di grassroots kemudian memilih Anies atau akan berusaha juga mengusulkan kepada struktur sehingga bisa memperkuat nantinya di masa untuk mendapatkan tiket. Kira-kira gambarannya seperti apa? sesuai dengan harapan FKM tadi bahwa kehadiran FKM ini dalam rangka untuk mempertahankan P3 tetap hidup dan berkembang secara baik. Memberikan dukungan kepada calon presiden yang karena itu kalau sudah sampai kemudian teman-teman elit politik partainya yang akan masuk kembali kepada jalan yang benar, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, ya biarlah mereka itu berjalan sendiri, tetapi grassroots umat akan memberikan kebijakan sendiri. Dan Pak Menteri kayaknya minggu itu kalau betul-betul mencoba memastikan dukungan itu secara Ya sudah pasti. Jadi memang ada pergerakan di daerah bawah ini untuk merubah negara itu dengan people power. Tapi kalau itu tidak terjadi, ya tentunya dengan penguatan demokrasi dan calon presiden yang betul-betul punya keberpihakan pada rakyat.